Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sekalipun hari ini, minggu ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi marilah kita tetap bersyukur, bersukacita dan tetap mempercayakan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah minggu kami, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, sungguh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan pada minggu ini dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini adalah new normal. New normal adalah sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Dulunya kita selalu berjabat tangan, kita sering berkumpul, bersekutu, beribadah bersama-sama, bercanda, bersenda gurau, acara dan sebagainya. Bahkan dulu kita tidak pernah pakai masker, tidak pernah rajin cuci tangan. Saat ini mau tidak mau kita harus melakukan itu dalam suasana atau situasi new normal. Mengapa? Untuk kebaikan saya dan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang hidup di dalam Kristus pun ia ada dalam kehidupan yang new normal. Dulu mungkin dia hidup tidak setia untuk berdoa, membaca Alkitab, tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia suka marah, dengki, benci, iri, melakukan hal-hal yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagainya. Tapi setelah hidup di dalam Kristus, semuanya tidak ada artinya. Semuanya mau tidak mau harus ditinggalkan dan tidak ada di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita menjadi orang yang hidup new normal di dalam Kristus. Yang pertama, hidupnya tidak diperhamba lagi oleh dosa. Ayat yang ke-6. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus Yesus atau percaya kepada Kristus Yesus, ia sudah menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya dia sudah menang oleh dosa. Dosa tidak lagi memperhamba kehidupannya. Pikiran sia-sia, kehendak sia-sia, rancangan sia-sia, kemauan yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada lagi dalam pikiran dan perbuatannya. Mengapa? Karena perbuatannya adalah perbuatan yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya atau memuaskan keinginan dirinya atau keinginan manusia semata. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, apapun gerak-geriknya, apapun yang dilakukannya, apapun yang dipikirkannya, apapun yang diperbuatannya, tidak lagi hidup dalam kehidupan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sebagaimana Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah hidup new normal di dalam Kristus, hidupnya tidak diperhamba oleh dosa lagi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ia menjadi senjata kebenaran. Ayat 13. Kata senjata itu bisa diterjemahkan sebagai alat, ya, sebagai perisai. Jadi
Orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ia memiliki perisai, ia memiliki senjata kebenaran. Pikirannya, hatinya, hidupnya ya selalu hidup dalam mengandalkan kebenaran. Ya, dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang sia-sia. Dia percaya bahwa kebenaran Kristus itu dapat memerdekakan. Sebagaimana dalam Mazmur 37, bahwa kebenaran di dalam Kristus atau orang hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan muncul seperti terang. Kebenaran itu akan menjadi siang yang menyertai kehidupan orang percaya. Dan orang yang hidup di dalam Kristus, kebenaran itu akan menyertai kehidupannya. Dimanapun dia akan dipakai untuk menjadi senjata kebenaran yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itulah kehidupan new normal di dalam Kristus. Jadi, hidup di dalam ke-new normalan di dalam Kristus, kita siap dipakai menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan, melakukan yang baik, yang adil, yang benar, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan orang lain pun dapat menghadapi kehidupan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Memang tidak mudah sebagai orang yang mengandalkan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan, bahkan kelihatannya wow, tidak ada apa-apanya dan tidak berhasil. Tetapi jika kita hidup di dalam Kristus, ada perbedaan yang luar biasa, ada sukacita, ada kehidupan yang abadi yang kita rasakan di dalam Kristus. Bahkan lebih dari itu, hati kita bersorak-sorak karena Kristus, kehendak Kristus, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ke-new normalan di dalam Kristus, dua hal perlu kita lakukan tadi. Yang pertama, kita hidup tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan yang kedua, kita hidup menjadi senjata kebenaran. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman. Kau materaikan dalam hidup kami untuk kami lakukan tiap-tiap hari. Berkati kami dalam ibadah minggu ini di rumah kami masing-masing Tuhan, atau dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, berikan kekuatan iman, biarlah kami terus percaya bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Ada waktu Tuhan untuk menolong kami, bahkan ada waktu Tuhan untuk menyatakan kuasa dan rencananya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia, mengandalkan Engkau dan percayakan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati sinode kami. Kami rindu kami terus ada dalam kelimpahan dan berkat yang daripada Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, hidup kami terus dijaga dan dipimpin oleh Tuhan. Segala intimidasi iblis kami tolak di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan iblis kami tolak di dalam nama Yesus. Terlebih dari itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati orang percaya. Supaya di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, situasi yang berat saat ini, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.